Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa man tabi'al huda wa man wafa. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah kita laksanakan salat Isya berjamaah. Semoga salat yang telah kita tunaikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah istiqamahkan kita untuk senantiasa melaksanakan salat Isya, begitu juga dengan salat subuh, agar terhindar kita dari sifat-sifat kemunafikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit tentang mainan itu dunia, mainan itu bernama dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, kata Allah Subhanahu wa taala, fawallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Maka demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina bagi Allah daripada bangkai anak kambing ini bagi kalian. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi sebuah pasar. Yang di pasar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seekor bangkai anak kambing jantan. Yang kedua telinganya masih dalam keadaan kecil. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bahwa bangkai anak kambing ini dalam kondisi cacat. Maka ini adalah gambaran dunia yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang mau dengan bangkai anak kambing ini? Ditanya oleh Rasulullah pada sahabat. Tentu tidak ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dunia yang saat ini kita tempuh. Bahwa tidak lebih berharga dunia ini dari seekor bangkai anak kambing. Ini betapa tidak berharganya dunia. Selain daripada hiasan-hiasan yang telah Allah siapkan di dunia, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Hadid, dalam surah Yunus yang telah kami sampaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatal ma." Seandainya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanding dengan sayap nyamuk.
sebanding dengan sayap nyamuk, kata Allah SWT, kata Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan pernah memberi minum sedikit pun orang-orang yang kafir. Andai saja dunia ini berharga, kata Rasulullah, dari sehelai sayap nyamuk, maka pasti Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir darinya. Artinya tidak akan mendapatkan air minum orang-orang kafir kaum muslimin. Artinya betapa dunia ini memang Allah buat seperti ini dengan sunnatullah, bahwa Allah tetap memberi rezeki orang-orang kafir, tetap memberi kecukupannya di atas dunia bagi orang-orang kafir, tapi tidak di akhirat. Hanya di dunia saja ditunaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah gambaran betapa hinanya dunia. Lalu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk menetapkan dalam hati kita bagaimana caranya dan kiatnya untuk menetapkan bahwa dunia ini adalah fana, dunia ini hanya tempat permainan dan senda gurau belaka sebagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran tadi. Ada kiat-kiat, diantaranya adalah yang pertama, kiat yang bisa kita jalani adalah jangan terlalu sedih ketika kehilangan dunia. Jangan terlalu sedih ketika kita kehilangan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa dipastikan di antara kita yang hadir pada malam hari ini sudah mengalami kehilangan. Hal-hal kecil saja, mungkin sendal, sampai hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita. Bahkan saudara yang kita cintai, orang tua yang kita cintai, keluarga, sanak famili yang kita cintai, sahabat yang kita cintai, bahkan ada yang pasangan yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sudah meninggalkan kita. Tidak sedikit, bahkan anak-anak kecil pun juga telah mengalami kehilangan. Namun kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita harus menetapkan diri kita dan mengukuhkan iman kita. Apa sikap yang harus kita ambil? Bagaimana sikap seorang mukmin, orang-orang yang beriman ketika ditimpa kehilangan terhadap dunia? Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh-contoh yang terjadi di lingkungan kita, misal seperti jabatan. Seseorang mencalonkan dirinya sebagai seorang legislatif, lalu ia memaksimalkan usahanya, mengeluarkan segenap tenaganya, menjual, bahkan mengeluarkan seluruh harta yang ia miliki, mengerahkan semua ide yang ia miliki. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata tidak terpilih. Maka kalau orang yang tidak beriman, yang tidak kokoh imannya, maka ia akan mulai mencari kesalahan. Maka ia akan mulai merasa tertekan karena tidak terpilih. Maka seakan-akan seperti seorang anak-anak yang kehilangan mainan yang paling ia cintai. Kita tahu kalau anak-anak ketika ia memiliki satu benda yang ia cintai, lalu kita rebut dengan paksa, atau kita suruhkan, kita umpetkan, atau kita simpan tanpa ia ketahui, kalau nanti dia sadar mungkin dia akan uring-uringan, ia mungkin akan sedih, mungkin bisa jadi ia akan menangis sepanjang hari. Ini gambaran orang yang masih ada kecintaan di dalam dunia, dalam dirinya tentang dunia, sama seperti anak-anak yang kehilangan mainan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, juga ada di antara kita, di lingkungan kita, mungkin saja ada dari keluarga kita, saudara-saudara kita seorang muslim, ada orang yang berusaha maksimal mengejar kekayaan, sampai-sampai mengorbankan keluarga, sampai-sampai mengorbankan kakaknya, adiknya, bahkan orang tuanya kaum muslim, bahkan tidak mau menyapa saudaranya. Lalu ketika kehilangan semua harta kekayaan tadi, ia sudah kehilangan duluan bagian keluarga yang mencintainya. Maka kalau orang yang tidak memiliki iman, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ia akan mengalami depresi, tekanan atau stres. Bahkan
masa-masa pilkada yang lalu terdengar kabar oleh kita ada di antara mereka yang tidak lulus atau menjadi seorang legislatif, maka ia cenderung melakukan hal-hal yang jauh dari tindakan waras, akal sehat. Bahkan ada yang membuka pakaiannya lalu berjalan ke seluruh kota karena tidak lulus atau menang dalam pemilihan legislatif tersebut. Ada terjadi di salah satu provinsi di Indonesia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi bukti bahwa imannya masih kanak-kanak. Imannya masih kanak-kanak. Ketika menjadikan cintanya kepada dunia sangat kuat, seakan-akan seperti anak-anak mencintai benda yang paling ia sayangi. Ketika kehilangan, anak-anak tersebut menangis dan merasa gundah gulana. Seperti itulah orang yang cinta dunia ketika ia pautkan hatinya sangat kuat pada dunia. Lalu solusi pertama adalah jangan terlalu sedih ketika kita kehilangan sesuatu di dunia. Misal kita kehilangan orang tua kita, Allah tentukan wafatnya, lalu kita kehilangan, sedihlah, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi jangan berlebihan. Sikap seorang mukmin ketika ditimpa musibah atau kehilangan sesuatu, apa kaum muslimin? Kita tahu, insya Allah biasa kita sebut, ketika sikap seorang mukmin berada dalam keadaan ditimpa musibah atau kehilangan, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan kita pada surah Al-Baqarah ayat 156. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini sikap yang benar yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin. Nyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa segala sesuatu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita miliki hari ini, kendaraan, orang tua, anak, keturunan, harta, apapun itu, jabatan, pamor, popularitas, apapun yang hari ini kita miliki, semuanya adalah titipan. Dan seketika Allah bisa saja mengambil semua titipan tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sikap pertama seorang mukmin adalah tidak terlalu cinta dengan dunia, tidak terlalu kecewa dengan apa yang meninggalkannya terhadap dunia. Maka ia menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebuah kejadian dahulu pada sebuah daerah di Jazirah Arab, seorang ulama yang tidak disebutkan namanya, suatu ketika beliau rahimahullah ta'ala mengalami penyakit. Kaum muslimin mengalami penyakit itu yang menyebabkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi, kalau tidak salah kakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita apa jawaban beliau ketika mendengar vonis dokter yang harus mengamputasi kakinya? Kata beliau rahimahullah ta'ala, alhamdulillah, hari ini Allah mengangkat salah satu kakiku, dan telah berlalu bertahun-tahun Allah menitipkan kaki dengan lengkap dan tangan yang lengkap. Beliau bersyukur bahwa tahun-tahun sebelum ia diamputasi, anggota tubuhnya masih lengkap. Kaum muslimin, tahun-tahun sebelum ia diamputasi, seluruh anggota tubuhnya bisa bergerak dengan normal. Beliau bisa beraktivitas dengan normal. Maka ini sikap yang harus kita terima sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang sudah mengalami usia lanjut, di antaranya di atas 40, 45 dan berikutnya, satu persatu nikmat Allah angkat, dan bahkan Allah buatkan wasilah, di antaranya penyakit. Bisa jadi juga penyakit gula, bisa juga penyakit-penyakit lain yang cenderung membuat di antara kita berpikir keras. Namun kebanyakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah ketika diberi penyakit di usia 60 tahun, yang terfikirkan oleh kita, lingkungan kita, masyarakat kita, dan
saudara-saudara kita semua muslim adalah yang terfikirkan adalah di usia 60 tahun tersebut, hari tersebut dan masa yang akan datang yang difikirkan oleh mereka. Misalnya seperti ini, divonis oleh dokter beliau mengalami sakit gula, diabetes, penyakit gula, dan kemudian harus dipantangi makan gula berlebih. Ya, dipantangi gula berlebih. Maka yang terfikirkan oleh beliau adalah, oleh mereka adalah untuk memantangkan makanan yang berkandung dengan gula tersebut, yang terkandung di dalamnya gula berlebih. Yang terfikirkan ke depan tidak bisa makanan lama-lama. Yang terfikirkan ke depan kalau sakit makanan lama dikonangi dulu darah. Dan yang terfikir itu ke depan kaum muslim, bukan 59 tahun belakang. Bukan dari usia 1 tahun sampai 59 tahun ternyata ia sudah menikmati gula itu sangat banyak sekali. Yang tadi usianya 60 tahun divonis bahwa fulan tadi mendapatkan penyakit gula. Yang terfikirkan oleh si fulan tadi adalah ke depan. Tidak bisa makan nasi banyak, tidak bisa minum kopi banyak, tidak bisa minum teh atau yang mengandung gula. Nah, tidak terfikirkan olehnya 59 tahun yang lalu ia sudah menikmati gula yang sangat banyak. Minum teh, minum susu, makan roti, makan kue. Bukankah semuanya tergantung gula yang cukup banyak? Nah, tidakkah kita bisa mensyukuri hal yang demikian? Ketika kesehatan Allah angkat, kita uring-uringan, kita panjang memikirnya, payah memilih makan, ikoka dipantangi. Tidakkah bisa kita bersyukur bahwa setiap yang Allah angkat itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh merasa sedih berlebihan ketika Allah angkat sesuatu yang ada di dunia tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini persoalan pertama. Ini cara pertama sikap kita ketika ditimpakan persoalan dunia dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dunia. Maka jangan terlalu sedih ketika Allah angkat persoalan dunia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan cemas kita kehilangan dunia. Persoalan yang kedua atau cara yang kedua yang harus kita tempuh adalah jangan terlalaikan dari kehidupan yang hakiki. Jangan terlalaikan dari kehidupan yang hakiki, yaitu akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memandang dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan adalah sebuah permainan, tentu semua ada akhir. Ya. Tentu semua ada akhir, bahwa kehidupan diakhiri dengan kematian, bahwa yang tua, bahwa yang muda diakhiri dengan tua, bahwa yang kecil itu otomatis akan menjadi besar. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya dua tempat kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga dan neraka. Hanya dua tempat itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka perlu kita perhatikan bahwa ketika pulang kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita mempersiapkan diri dan bekal yang sangat cukup dan harus cukup. Apa di antara bekal yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala? Bekal pertama yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala, dan yang ini adalah sebaik-baik bekal, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Bekal terbaik pertama adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita harus mempersiapkan bekal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih
diceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin. Nah, perhatikan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah itu kata dalam riwayat ini dikatakan bahwa tertidur. Kalau kini lapik itulah mewah nak kaum muslimin ya. Kalau masjid sudah karpetnya sudah berludu, kalau di rumah karpetnya dari itu ya, ada yang dari plastik, ada yang dari bludru juga, ada masih ada yang pakai lapik pandan kaum muslimin. Masih ada ya. Ada yang hari ini lapik pandan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Rasulullah itu tidur di atas pelepah kurma, tikar yang terbuat dari pelepah kurma. Kemudian faqama wa qad athara fi janibihi fi janabihi faqulna ya Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala an melihat, nah ini melihat kaum muslimin, ketika Rasulullah tagak, nampak jajak di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak jajak di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah lalu ke sebelah kanan, maka kalau tikar itu terbuat dari pelepah kurma, mau tidak mau, kalau kita lalu di lapik pandan ada jajak ya kaum muslimin, minimal ada jajak, tidak di tangan atau di wajah. Maka Umar bin Khattab melihat apa yang dilihat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala, melihat jejak pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, faqulna ya Rasulullah, kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ittakhadhana laka wata'an, bagaimana kalau sekiranya kami buatkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tempat tidur yang sangat nyaman? Ditawarkan oleh Rasulullah. Dalam syarahnya Umar bin Khattab mengatakan bahwa engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah pemimpin umat wahai Rasulullah. Bukankah raja-raja di negeri-negeri sana mereka tidur di atas kasur-kasur yang empuk lagi nikmat? Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ditawarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan pakaian, dibuatkan tempat tidur yang nyaman. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala mali wa malid dunya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ada urusan di antara aku dan dunia. Lalu kata Rasulullah SAW, ma ana fid dunya ila karakib istadalla tahta asyajarah thumma raha wa tarakaha. Kata Rasulullah SAW, urusanku dengan dunia seakan-akan orang yang mengalami perjalanan lalu singgah di bawah pepohonan, kemudian ia meninggalkan pohon tersebut. Nah, ini gambaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa gambaran? Gambaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk paling mulia di muka bumi, dekat dengan Allah dan paling tinggi takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan mali walid dunya, tidak ada urusanku dengan dunia. Urusanku dengan urusan dunia tidak ada. Urusanku dengan dunia adalah seperti orang yang melakukan perjalanan yang panjang, kemudian ia singgah di sebuah pohon yang rindang, kemudian ia pergi. Singgah sebentar saja kaum muslimin. Kemudian ia meninggalkan pohon tersebut. Maka ini adalah perumpamaan bahwa keadaan dunia yang harus kita jalani adalah sebentar saja dan maksimalkan bekal kita untuk pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi bukti bahwa kita harus juga mempersiapkan kehidupan kita yang hakiki dan kita tidak terlalaikan oleh keadaan dunia yang membuat kita terlena. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sikap kita yang ketiga adalah tidak meninggalkan dunia, tidak meninggalkan dunia secara keseluruhan.
tidak meninggalkan dunia secara keseluruhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 77? Kata Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi Al-Qasas ayat 77, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah, dan carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu, kebahagiaan tentang negeri akhirat. Artinya kita harus mengusahakan sebaik mungkin amal yang bisa kita lakukan di atas dunia untuk mempersiapkan bekal ke negeri akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan janganlah kamu, dan kemudian sebentar, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memesankan pada kita, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini indikasi bahwa kita tidak boleh meninggalkan dunia secara utuh. Bahwa para ulama memesankan banyak sekali pada kita, silakan manfaatkan dunia untuk kepentingan akhirat kita. Silakan manfaatkan dunia untuk meraih akhirat kita. Silakan manfaatkan dunia untuk mempersiapkan bekal pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melarang kita untuk menjadi seorang orang kaya. Tidak ada yang melarang kita untuk menjadi seorang amirul mukminin. Tidak ada yang melarang kita untuk mempunyai popularitas tinggi. Tidak ada yang melarang kita untuk menjadi terkenal. Tapi selama menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, selama menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah ketika kita menjadi seorang orang kaya di muka bumi lalu memanfaatkan harta itu siang dan malam dengan ilmu yang kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kalau seandainya kita menjadi amirul mukminin, menjadi seorang pemimpin, bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk kita bisa berdakwah di dalam kepemimpinan kita tersebut. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini cara yang keempat, bahwa jangan tinggalkan dunia yang ketiga, yang ketiga, jangan tinggalkan dunia secara keseluruhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, untuk menjadikan dunia itu hanya menanamkan pada diri kita bahwa dunia itu hanyalah senda gurau belaka, adalah banyaklah kita belajar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin kita banyak belajar persoalan akidah, persoalan ibadah, semakin banyaknya ilmu yang kita pelajari, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal dunia yang Allah ciptakan, semakin kita mengenal darul akhirah, kampung akhirat, semakin kita mengetahui tentang surga dan neraka, maka semakin kita ketahui bahwa dunia adalah tempat yang sementara. Maka dengan menambah ilmu, belajar dengan lebih banyak tentang persoalan-persoalan agama, maka akan menumbuhkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika iman kita tumbuh lebih baik, maka di sana kita meyakinkan dan mengukuhkan dalam diri kita bahwa dunia hanyalah sebuah permainan. Yang kalau iman kita tidak kokoh, kita seakan-akan kembali seperti anak kecil yang kehilangan mainan yang ia cintai. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harusnya mendalami ilmu agama yang lebih baik untuk mengenal seberapa
pentingnya darul akhirah, tempat pulang kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana cara menghadapi dunia yang hari ini kita jalani. Itu kiranya yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kita simpulkan bahwa dunia adalah sebuah tempat permainan yang Allah siapkan, yang isinya adalah senda gurau belaka, yang bahwa keadaan manusia hari ini yang telah Allah abadikan dalam surah Al-Hadid adalah mereka berpacu dalam kemewahan, berpacu dalam kemegahan, berpacu untuk memiliki harta yang banyak dan keturunan yang cerdas. Kemudian Allah perumpamakan dalam surah Yunus bahwa dunia itu seperti saat hujan turun, yang ketika turun itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang sangat menyenangkan mata dan membuat kita kagum, lalu seketika Allah habiskan seakan-akan tidak pernah tumbuh pada hari sebelumnya. Itulah bentuk dunia yang hanya sementara, dan diantaranya ada 4 cara yang bisa kami sampaikan pada hari ini, pada malam hari ini, untuk menghadapi dunia yang sebentar ini. Aku qauli hadza, jika ada yang mau berdiskusi atau yang kurang jelas dari yang kami sampaikan, silakan bertanya. Semoga Allah mudahkan kami untuk menjawab pertanyaan ikhwan semua. Barakallahu fikum. Jika tidak ada, kita akhiri. Naam, fadhal. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, apakah setiap penyakit itu ada obatnya? Apakah setiap penyakit itu ada obatnya? Cukup? Cukup. Barakallahu fikum. Sebentar, maksudnya. Kita cari hadisnya, soalnya kami cukup ragu karena belum hafal begitu. Ya, benar. Baik. Memang ada. Nah, ini yang sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ya, fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah azza wajalla. Apabila engkau ditimpa sebuah penyakit, kemudian akan engkau temui obatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ya, berarti setiap penyakit memang ada obatnya kecuali satu, kematian. Itu saja. Allah taala alam. Ini hadis. Ya, itu kira-kira. Cukup ya, khair. Barakallahu fikum. Cukup kawan sekalian? Kalau cukup kita selesaikan saja, kita tutup. Ya, cukup ya. Insyaallah kita semoga di lain kesempatan kita bisa berdiskusi. Demikian saja dari kami. Segala kesalahan datang dari kami, dan segala yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita perkenalkan tentang dunia dapat menjadi bahan renungan kita pada hari ini dan kedepannya, dan tidak menjadikan dunia menjadi target kita, dan darul akhirah khairul liman ittaqa, dan kampung akhirat adalah tempat terbaik bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga kita senantiasa meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berpulang membawa bekal terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.